Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Nursanti dengan NPM 653240115. Di sini aku mau sharing tentang salah satu materi favoritku di mata kuliah manajemen asuransi, yaitu prinsip-prinsip asuransi. Di sini aku bakal jelasin menggunakan bahasaku sendiri. Jadi, alasan aku mengambil materi ini karena prinsip-prinsip asuransi ini menurutku bukan cuma sekedar teori saja, tetapi bisa menjadi benar-benar dasar dari keadilan dan kepercayaan di dalam dunia asuransi itu sendiri. Lewat materi ini, aku jadi paham bahwa asuransi itu bukan cuma tentang membayar premi dan mendapatkan ganti rugi saja, tetapi tentang bagaimana dua pihak saling melindungi satu sama lain lewat dari perjanjian yang jujur dan tanggung jawab. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan asuransi itu? Asuransi itu pada dasarnya adalah cara untuk mengelola risiko. Pada zaman dahulu, asuransi cuma dipakai untuk memindahkan risiko saja. Tetapi dengan seiringnya waktu, konsepnya kini semakin berkembang dan menjadi pengelolaan risiko yang lebih luas dan juga lebih kompleks. Mungkin teman-teman di sini, kalau mendengar kata asuransi, yang terbayang adalah polis, premi, atau agen-agen asuransi yang biasanya datang ke warga atau yang suka ada di iklan-iklan. Tapi sebenarnya di balik semua itu, ada prinsip-prinsip yang menjadi dasar utama untuk membuat sistem asuransi itu bisa berjalan dengan adil, dengan logis, dan dengan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Prinsip-prinsip itu yang pertama, ada insurable interest atau kepentingan berasuransi. Intinya, pada poin ini seseorang baru boleh mengasuransikan sesuatu atau barang kalau dia memang mempunyai kepentingan terhadap barang atau objek tersebut. Contohnya, jika ada seseorang yang mempunyai kendaraan, misalnya mobil, ia akan bisa mengasuransikan mobil itu. Tapi kalau misalnya mobil tersebut sudah dijual ke orang lain, maka orang pertama tidak akan memiliki hak lagi untuk mengklaim kalau terjadi kerugian. Jadi pada prinsip ini kita memastikan bahwa yang diasuransikan itu memang punya hubungan langsung dengan objeknya. Lalu prinsip yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik. Dalam asuransi, baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung atau contohnya adalah perusahaan asuransi harus sama-sama jujur. Misalnya, kalau kita mau mengasuransikan sebuah rumah, kita harus menyampaikan kondisi rumah tersebut yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya. Jangan ada yang disembunyikan sama sekali. Karena kalau dari awal udah nggak jujur atau ada yang disembunyikan, bisa-bisanya polis yang akan dilakukan itu batal. Kemudian prinsip ketiga adalah proximate causes atau sebab terdekat. Prinsip ini sifatnya sangat penting karena untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi itu benar-benar dijamin oleh polis asuransi atau tidak. Contohnya, jika ada sebuah rumah yang terbakar karena sambaran petir, maka penyebab terdekatnya adalah petir, bukan hal lain seperti korsleting listrik setelah kebakaran. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka pihak asuransikan yang diganti asuransinya adalah kerugian akibat sebab terdekat yang dijamin. Dalam kasus itu, maka sebab terdekatnya adalah sambaran petir. Dan prinsip yang keempat adalah indemnity atau ganti rugi. Tujuannya jadi asuransi itu untuk mengembalikan posisi keuangan atau posisi ekonomi tertanggung seperti sebelum kejadian yang menyebabkan kerugian. Asuransi ini bukan dijadikan tempat untuk mencari untung. Nah, contohnya adalah jikalau misal ada yang memiliki mobil dengan harga 100 juta, mobil tersebut hilang.
Kemudian kita nggak bisa mengganti 200 juta cuma karena nilai pertanggungannya 200 juta. Jadi prinsip ini menjaga supaya asuransi itu nggak jadi ajang untuk para oknum-oknum mencari keuntungan. Dan prinsip yang terakhir adalah subrogation and contribution. Subrogation itu artinya setelah pihak asuransi mengganti kerugian, maka mereka berhak menuntut pihak lain yang menyebabkan kerugian itu. Sedangkan kontribusi adalah atau contribution itu adalah berlaku kalau misalnya suatu objek diasuransikan di beberapa perusahaan. Jadi kalau ada klaim, semua perusahaan itu bisa ikut berbagi tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, jadi itu dia 5 prinsip dasar yang ada di dalam dunia asuransi. Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan kita nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi asuransi itu bukan sekedar urusan mengenai keuangan, ekonomi, dan perlindungan risiko saja, tetapi juga soal integritas, kepercayaan, dan keadilan. Setiap prinsip-prinsip tersebut memiliki makna moral di dalamnya, bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan rasa adil itu adalah hal yang harus dijaga dalam hubungan apapun, termasuk di dalam hubungan bisnis dan perlindungan risiko atau asuransi itu sendiri. Nah, semoga penjelasan ini membantu kalian untuk memahami prinsip-prinsip asuransi dengan cara yang lebih mudah. Dan akhirnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.